Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, selamat berpuasa bagi umat muslim. Hari ini saya akan membahas tentang kasus-kasus yang sering terjadi sejak adanya undang-undang yang baru disahkan kemarin di DPR, yaitu Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual ya. Saya akan membagikan pengalaman tugas saya selama di Indonesia bagian timur sampai di barat. Ada beberapa hal yang selalu ada laporan di Polres, ya, selalu menghiasi laporan bulanan tentang kejahatan seksual, terutama terhadap anak. Jadi untuk kekerasan terhadap anak ini biasanya didominasi oleh yang pertama pacaran ya, suka sama suka, mungkin sama-sama di bawah umur, atau bisa dia melakukan dengan anak di bawah umur dengan sejumlah uang, atau dibujuk rayu, atau langsung dilakukan pencabulan. Mereka dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk berhubungan dengan anak kecil di bawah umur itu sebelum 18, itu udah jelas tidak mengenal suka sama suka. Jadi termasuk perbuatan cabul, ya, perbuatan pemaksaan. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak mengenal suka sama suka. Jadi kalau misalnya memberi uang, kemudian pacaran atau dibawa lari, ini yang sering terjadi karena mungkin orang tuanya nggak setuju, dibawa lari kemana untuk dihamili supaya dia direstui. Tapi faktanya malah orang tua melaporkan, dia bisa terjerat pidana. Kemudian melarikan ya, tadi melarikan itu diatur khusus, nggak khusus, itu diatur dalam Undang-Undang KUHP, ada di 332 pasal 32, melarikan anak di bawah umur. Tapi kalau untuk yang proses prostitusi, semua diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kasus-kasus ini sampai saat ini masih banyak terjadi. Jadi orang-orang masih berhubungan dengan anak yang di bawah umur. Ini menghiasi selalu laporan di setiap Polres, mulai dari Indonesia Timur sampai Barat, dari segala usia ini ada aja. Biasanya pelakunya ini adalah orang terdekat, ya, yaitu bisa orang tua sendiri, orang tua angkat, orang tua kandung. Yang kedua, ya keluarga. Yang ketiga, pembantu atau orang-orang dekat situ, tukang. Nah, itu bisa melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Ini harus hati-hati sekali. Hari ini masih terjadi. Dan hukumannya udah berat ya, di atas 5 tahun kalau kita berhubungan ya. Seseorang berhubungan dengan anak di bawah umur itu ancamannya 5 tahun minimal, bisa sampai 15 tahun. Bahkan kalau mengakibatkan luka dan lain sebagainya bisa lebih berat lagi, bisa lama di penjara. Banyak kasus-kasus yang viral di berbagai tempat pendidikan, ya, seorang guru melakukan kejahatan seksual dan ada yang dihukum mati karena dia sudah terlalu parah, banyak korbannya, sehingga menimbulkan trauma yang luar biasa. Tidak kalah juga pornografi juga, anak ini masih mendominasi juga, laporan masih banyak. Jadi pada teman-teman semua jangan sampai melakukan tindak pidana ini, ya kan? Ya, karena ancaman hukumannya tinggi dan pembuktian juga khusus ya, gampang. Masih seringnya anak-anak yang pacaran yang tidak disetujui juga membawa lari, itu juga dihentikan. Ditunggu saja dewasa nanti baru menikah. Jangan pikirannya dihamili terus. Ini sering ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Bagaimana kalau dihamili? Orang tua saya nggak setuju. Orang tuanya nggak setuju. Ya jangan. Ya, karena itu anak orang. Dia dilindungi undang-undang. Kita yang harus bisa mengendalikan nafsu kita supaya tidak terjerumus melakukan tindak pidana kejahatan. Kemudian
dari semua undang-undang perlindungan anak, KDRT, kemudian HAM, KUHP, itu semua dirangkum dalam undang-undang yang baru disahkan kemarin, namanya Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual ya. Jadi ada 9 pokok undang-undang tersebut yang membedakan dengan undang lainnya, mengatur tentang ancaman, antara lain yaitu pelecehan seksual, kemudian eksploitasi seksual, dieksploitasi, kemudian pemaksaan kontrasepsi, yang dipaksa menggunakan alat kontrasepsi kalau menyebabkan kerusakan terhadap badannya, kesehatannya juga lebih berat lagi. Kemudian aborsi, maksa aborsi, ini juga diatur khusus. Perkosaan, pemaksaan perkawinan ya, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Pelecehan seksual termasuk non fisik ya, non fisik. Jadi pasal barunya yaitu ada di pasal 28G. Setiap orang berhak untuk atas perlindungan diri, kehormatan, dan martabat, serta rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sementara pasal 281-nya menyebut setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa, tidak melakukan perlakuan diskriminatif. Jadi ini adalah kompilasi misalnya di KUHP itu mulai dari 281 sampai 289, mulai kesopanan, cabul, perkosaan, sampai aborsi, diatur semua itu di dalam undang-undang TPKS tersebut. Jadi undang-undang tersebut berisi dari tentang bagaimana pelanggaran-pelanggaran dari 9 jenis pelanggaran kekerasan seksual, kemudian yang kedua pembuktiannya, tentu ada pembuktian dan prosedur cara menanganinya, hukum acaranya, kemudian perawatan terhadap korban atau pasca ya, monitoring terhadap korban kejahatan seksual, kemudian pencegahannya juga diatur, bagaimana mencegah tidak terjadinya kekerasan seksual. Jadi itu langkah-langkah bagus yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.